Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Hidayatullah dengan NPM 2517 051068. Nah, di sini saya akan mengerjakan perbaikan kuis statistika. Langsung saja kita mulai pembahasan soalnya. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan apa itu variabel discrete dan variabel kontinu serta berikan masing-masing 3 contoh. Nah, yang pertama itu adalah variabel discrete. Variabel discrete itu bernilai tetap, bisa dihitung, tidak dapat diukur, berbentuk grafik, dan merupakan bilangan bulat. Nah, contohnya adalah pertama, jumlah angkatan ilmu komputer angkatan 25. Lalu contoh yang kedua adalah angka di lemparan dadu. Lalu contoh yang ketiga adalah jumlah mahasiswa ilmu komputer yang mempunyai motor. Itu bisa dihitung semuanya dan bernilai tetap. Lalu yang kedua adalah variabel kontinu. Variabel kontinu itu berbentuk bilangan desimal, bisa berbentuk bilangan desimal atau pecahan. Nilainya tidak tetap, tidak bisa dihitung, dapat diukur, dan berbentuk histogram. Nah, contohnya adalah yang pertama tinggi badan seseorang, itu diukur. Lalu yang kedua adalah berat badan. Yang ketiga jarak dari rumah atau kosan ke universitas. Lalu kita kerjakan soal yang kedua. Soal yang kedua ini ada yang A ini adalah ada data situ berjumlah 30. Sajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita mencari tabel distribusi frekuensi, kita harus mencari jangkauan, banyak kelas interval, dan panjang kelas. Jangkauan itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, jadi 55 dikurangi 10 hasilnya 45. Lalu yang kedua kita cari banyak kelas interval. Banyak kelas interval itu 1 ditambah 3,3 log n. N itu jumlah data. Jadi 1 ditambah 3,3 log 30 sama dengan 5,87. Kita bulatin ke atas dari 6. Lalu yang ketiga kita cari panjang kelas. Rumus panjang kelas itu jangkauan kelas dibagi dengan 6 dibagi dengan banyak kelas interval. Jadi 45 dibagi 6 hasilnya 7,5. Kita bulatin ke atas jadi 8. Nah, setelah itu kita dapatkan, kita mulai bikin tabelnya. Nah, di kolom pertama itu ada batas kelas. Lalu yang kedua ada tepi kelas. Cara mencari tepi kelas itu batas bawah dikurangi 0,5 dan tepi atas ditambah 0,5. Jadi 10 kurang 0,5 jadi 9,5. 17 ditambah 0,5 jadi 17,5. Nah, lalu ada titik tengah. Cara mencari titik tengah itu tepi bawah ditambah batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Jadi 10 tambah 17 dibagi 2 hasilnya 13,5. Nah, frekuensi ini jumlah data yang ada di batas kelas itu, frekuensi 10 sampai 17 itu ada 5. Nah, kita lanjut lagi ke frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif itu kita hitung dari atas. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10, 10 tambah 6 hasilnya 16, 16 tambah 5 hasilnya 21 dan seterusnya. Nah, lalu ada frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif itu dari 30 kurang 5 hasilnya 25, 25 dikurang 5 hasilnya 20 dan seterusnya. Sampai ke 4. Lalu soal yang B itu kita minta mencari mean, median, modus, kuartil 3, desil 6 dan persentil 58. Mulai dari yang mean. Rumus mean itu jumlah dari frekuensi dikali dengan titik tengah dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Jadi 981 di tabel tadi udah ada hasilnya 981 dibagi dengan 30 hasil dari frekuensi tadi. Nah, hasilnya 32,7. Lalu yang kedua itu median. Rumus median itu tepi bawah ditambah sama dengan dalam kurung n bagi 2 dikurangi frekuensi kelas sebelum median lalu dibagi frekuensi kelas median. Jadi 30 bagi 2 dikurangi 10 karena di sini 10 25, ya Allah. Jadi 25,5 ditambah dalam kurung 30 bagi 2 dikurangi 10 per 6 dikali 8 sama dengan 25,5 ditambah 6,67 sama dengan 32,17. Lalu yang ketiga ada modus. Rumus modus itu tepi bawah ditambah dalam kurung
selisih dan frekuensi kelas sebelumnya dibagi dengan selisih frekuensi kelas sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas sesudahnya dikali dengan panjang kelas interval. Jadi sama dengan 25,5 ditambah 1 per 1 tambah 1 tutup kurung kali 8 sama dengan 25,5 ditambah 1 per 2 dikali 8 sama dengan 25,5 ditambah 8 per 2. Lalu 25,5 tambah 4 hasilnya 29,5. Lalu selanjutnya ada kuartil 3. Rumus kuartil 3 itu adalah tepi bawah ditambah dengan 3 dikali N dibagi 4 lalu dikurangi frekuensi kumulatif kelas kuartil sebelumnya lalu dibagi dengan frekuensi kuartil sekarang lalu dikali dengan panjang kelas interval. Jadi masukkan angkanya 41,5 ditambah dalam kurung 3 dikali 30 per 4 dikurangi dengan 21 dibagi 5 lalu dikali 8. Jadi hasilnya 43,9. Lalu adalah desil ke-6. Rumus desil ke-6 itu tepi bawah ditambah dengan I itu desilnya itu desil 6 lalu dikali N per 10 dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas desil sebelumnya sebelum desil kelas sebelum desil lalu dibagi dengan frekuensi kelas desil lalu dikali dengan panjang kelas interval. Jadi 33,5 ditambah dengan di sini saya ada yang kelewat jadi 6 kali 30 80 dibagi 10 hasilnya 18 lalu dikurangi 16 per 5 lalu dikali 8 sama dengan 33,5 ditambah 3,2 sama dengan 36,7 hasilnya. Lalu ada persentil 58. Lalu ada persentil. Rumus persentil itu tepi bawah ditambah dengan dalam kurung I-nya itu persentil yaitu 58 lalu dibagi dengan 100 dikali N jumlah data dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil lalu dibagi dengan frekuensi kelas persentil dikali dengan panjang kelas interval. Jadi 33,5 ditambah dalam kurung ini ada yang saya lewatin 58 dikali dengan 30 hasilnya 1740 lalu dibagi dengan 100 hasilnya 17,4 dikurangi dengan 16 per 5 dikali 8 jadi 33,5 ditambah 2,24 hasilnya 35,71. Ini yang C yaitu bikin histogram, balikan frekuensi dan ogif positif dan ogif negatif. Yang pertama itu histogram, yang di bawahnya itu 9,5 itu tepi kelas atas sama tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah sama tepi kelas atas. Jadi 9,5, 12,5, 25,5. Lalu yang di samping itu frekuensi kelasnya 2, 4, 6, 8, 10. Lalu yang kedua itu ada poligon yaitu ini yang di bawah ini 13,5, 21,5, 29,5 itu titik tengahnya yang tadi kita dapatkan jadi hasilnya 13,5 itu yang di sampingnya itu frekuensi kelasnya 2, 4, 6, 8, 10. Lalu yang terakhir ada ogif positif dan ogif negatif. Ogif positifnya itu ambil dari batas tepi kelas atas jadi 17,5, 25,5, 33,5. kita sudah dapat yang datanya kita dapat dari tadi itu yang tadi frekuensi kumulatif kurang dari jadi 5, 10, 16, 21, 26, 30. Lalu ada ogif negatif. Ogif negatif itu pakai tepi kelas bawah jadi 9,5, 17,5, 25,5, 33,5 dan seterusnya. Lalu yang titik-titik ini yang datanya itu dari frekuensi kumulatif lebih dari jadi 30, 25, 20, 14, 9 sama 4. Lalu ada soal tambahan nanti skewness. Kita disuruh mencari skewness. Sebelum menjadi skewness ini kita perlu nyari simpangan baku. Buat nemu simpangan baku ini kita perlu nyari variansi dulu. Rumus variansi itu jumlah dari frekuensi dikali dengan X1 titik tengah dikurangi dengan mean rata-rata kita udah punya tadi lalu pangkat 2 dikurangi sama dengan dikurangi N itu jumlah data dikurangi 1
sama dengan, nah ini kita udah dapat tadi di sini di tabel yang saya tunjukin itu hasilnya 5196,8. Nah, lalu kita bagi dengan 30 kurang 1 yaitu 29. Jadi hasilnya 179,20 itu variansinya. Lalu yang selanjutnya ada simpangan baku. Rumus simpangan baku itu akar dari variansi. Jadi kita masukkan angkanya akar dari 179,20. Hasilnya sama dengan 13,39. Dan kita udah dapat datanya, kita ngerjain Squeenash. Rumus Squeenash itu mean atau rata-rata dikurangi dengan modus. Modus kita udah dapat tadi sebelumnya, lalu dibagi dengan simpangan baku. Jadi 32,7 dikurangi dengan 29,5 dibagi dengan 13,39 sama dengan 3,2 dibagi dengan 13,39, hasilnya 0,24. Karena hasil dari Squeenash-nya itu 0,24 yaitu positif, maka distribusi datanya menjulur ke kanan yaitu positif skew.